Halo Fishmania, teman-teman sekalian, kita akan melihat video dampak fooding di masa pandemi ini. Ya, fooding sebagai salah satu pelarian pada saat terjadinya infeksi di masa pandemi ini. Dan ini akan dijelaskan oleh Bri Adirai dalam video Deddy Corbusier Podcast. Ya. Selamat datang di channel Bidangret bersama saya Joe Poafu, biasa dipanggil nama Joe JP atau JP, yang membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Bagi yang penasaran, tonton terus video ini. Yang khawatir, kita juga ada sematkan teks bahasa Indonesia supaya Anda bisa mendengar, bisa melihatnya lebih jelas apa yang sedang dibicarakan oleh Bri Adira ini. Yang kedua adalah fooding tentunya. Fooding, ya. Ya, orang lari ke fooding, dan fooding yang paling parah yaitu adalah apa? Karbohidrat kan pasti kan. Karbohidrat kalau kita makan, ya teman-teman balik lagi ya kayak yang kita ngobrol kayak kemarin, yaitu adalah apa? Yang terjadi nanti hubungannya dengan apa? Ketika gulanya ketinggian, akhirnya terjadi namanya resistensi insulin, hubungannya dengan metabolic syndrome, akhirnya hubungannya dengan berbagai penyakit yang related to jantung dan juga pembuluh darah, makanya diabetes dan sebagainya. Gula darah yang tinggi juga related juga hubungannya dengan berbagai penyakit yang related ke syaraf, neuropati, misalnya seperti akhirnya terjadi blindness, amputation, ya, dan juga akhirnya nanti gitu ya bisa mengarah ke banyak hal juga, termasuk cancer, termasuk juga demensia. If you sorry I cut it bro, if you're talking about that, kalau bicara ngomong seperti itu kan sebenarnya sudah banyak lah ya, kita pernah bahas tentang sugar industry. Betul. Jadi pokoknya intinya fooding teman-teman udah tahu lah. Dan ini kan political wise sebenarnya makanan itu juga. Iya. Sugar industry is crazy. Nah, kalau sugar satu nih yang saya mau cuma kasih tahu aja. Salah satu problemnya dari sugar yang paling kalau istilah ya bukan bilang paling jahat ya, tapi yang paling berbahaya itu adalah fructose. Oh iya. Gitu. Nah, fructose itu hubungannya dengan apa? Itu hubungannya nanti dengan ketidakmampuan tubuh untuk bisa mencerna vitamin-vitamin yang kita butuhkan, kayak vitamin D gitu misalnya. Kita mau cerna tapi sedangkan kita konsumsinya high fructose corn syrup, sucrose dan sebagainya. Akhirnya otomatis tubuh nggak bisa memproduksi, mulai dari kalau kita berbicara ada beberapa terminologi lah, tapi kita kan lama nanti namanya glutathione, lalu kita ngomongin soal yang namanya dapurnya daripada energi di badan, mitokondria, itu yang memproduksi glutathione, itu akhirnya tidak memungkinkan bagi tubuh akhirnya untuk bekerja dengan optimal. Itu jadi kita membuat satu sabotase sendiri yang kita lakukan gara-gara pola makan kita. That's why in the food industry fat dikurangin tapi gula dinaikin. Dan virus terutama COVID dia bisa menggunakan gula sebagai jaketnya dia untuk nggak ketahuan masuk ke badan kita. Gitu, masuk ke yang ACE2 receptor atau apapun lah itulah, nanti teman-teman lebih ngerti soal itu. Tapi poinnya adalah lari ke fooding, lari ke smoking, lari ke drinking, itu ke liver dan sebagainya. Nah, pelarian dan satu lagi medicating bro. Jadi ketika kita stres akhirnya kita kemana? Otomatis antidepresan, anti-anxiety, anti-insomnia. Nah, kandungan-kandungan dari itu semua itu nanti bisa berpengaruh ke urusan pernapasan kita juga. Nah, sedangkan kasus hari ini adalah masalahnya infeksinya hubungannya dengan nafas. Tapi you cannot blame people who doing that. Enggak. Justru ini kita menganalisa itu aja. Jadi ketika kita akhirnya lari, gua ngerti. Tapi masalahnya kan adalah bahwa gimana caranya orang bisa coping with masalah ini ketika mereka tidak punya kerjaan, ketika mereka nggak punya tempat untuk latihan, ketika mereka nggak punya apapun, ya akhirnya lari-larinya pasti ke sana dong. Betul. Justru maksud saya adalah kita sekarang ini hanya butuh tahu aja. Ketika kita tahu itu akan menjadi objek, dan itu berarti bukan kita. Tapi kalau kita nggak tahu, berarti nanti takutnya itu kita jadi kita. Jadi kalau kita larinya ke sana, iya, gitu. At least now we prepare, kita taruh shield dulu di arah kita. Kalau istilahnya gini bro, ibaratnya you're not crazy if you aware that you are crazy. Iya, betul. If you aware that you are crazy, that mean you're not crazy. If you aware that you are stressed, that mean you're not stressed. Okay, is that why you're not really afraid of the COVID? Because you aware of what your body can do and what your brain and mind can do. Karena that's what I think. Ya, jadi
saya selesaiin yang terakhir tadi dulu aja ya. Jadi ketika pelarian itu akhirnya terjadi, makanya tadi yang terjadi akhirnya prematur kematian. Nah, jadi sekali lagi teman-teman nih, sekarang balik lagi dari fear tadi. Habis itu ditambah lagi yang namanya social illness, ditambah lagi yang namanya economic illness, ditambah lagi yang namanya mental illness, ditambah lagi yang akhirnya mereka lari semua ke drinking, drugging, fooding, shopping, apapun juga tadi. Nah, pada saat itu akhirnya terjadi yang namanya depression dan terakhirnya prematur kematian. Dan prematur kematian inilah akhirnya yang menjadi apa? Yang kalau kita lihat angkanya semakin lama semakin naik, akhirnya jadi apa? Akhirnya menjadi materi referensi baru bagi si fear tadi untuk nambahin lagi. Jadi kita muter aja terus di situ. Nah, pada saat itulah itu tadi yang saya katakan. Kalau kita aware terhadap itu, pada saat itulah kita bisa cut salah satu itu. Betul, maksudnya itu. Semoga bermanfaat. Saya Joe Puafu bersama Binarganet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Binarganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.